Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, eh, saya dari kelompok 3. Materi kami mengenai antropologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian antropologi. Antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Jadi, antropologi yaitu mempelajari manusia sebagai makhluk biologis hidup sekaligus makhluk sosial. Jadi antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari keterkaitan orang-orang Eropa yang memiliki ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal dalam arti kesatuan masyarakat. Antropologi mirip seperti sosiologi, tetapi pada sosiologi lebih menitikberatkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya. Menurut William Holland, antropologi adalah studi tentang umat manusia berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian budaya. Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungannya dan pengalamannya, serta menjadi landasan dan tingkah lakunya. Dengan demikian, kebudayaan merupakan serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dipunyai oleh manusia dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku tindakannya. Sebagai satuan ide kebudayaan terdiri dari nilai-nilai, norma-norma, satuan ide kebudayaan, norma-norma yang menghasilkan larangan-larangan untuk melakukan suatu tindakan dalam menghadapi lingkungan sosial budaya dan alam. Dari sisi kebudayaan dapat dipandang sebagai yang pertama, pengetahuan yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat yang memiliki kebudayaan. Yang kedua, kebudayaan adalah dimiliki oleh masyarakat manusia, bukan daerah atau tempat yang mempunyai kebudayaan, tetapi manusia yang mempunyai kebudayaan. Yang ketiga, sebagai pengetahuan yang diyakini kebenarannya. Kemudian yang keempat, sebagai pedoman bagi kehidupan. Kebudayaan dibedakan dari kelakuan dan hasil kelakuan karena kelakuan itu terwujud dengan mengacu atau berpedoman pada suatu kebudayaan yang dipunyai oleh yang bersangkutan. Lanjut hubungan antropologi dan budaya, di mana kata kebudayaan yang sering dikaitkan dengan antropologi secara pasti. Antropologi tidak memiliki hak eksklusif, yang artinya itu tidak termasuk untuk menggunakan istilah ini. Ada ahli antropologi yang mencoba mengumpulkan definisi yang disebut definisi yang dibuat olehnya. Ada beberapa, ada sekitar 160 definisi kebudayaan dibuat para ahli antropologi dalam seorang, dan kemudian ada seorang ahli antropologi yang bernama Ralph Letion yang memberikan definisi yang berbeda
dalam kehidupan sehari-hari, dalam kebudayaan seluruh keseluruhan cara kehidupan dari masyarakat, dan tidak hanya mengenai tata cara hidup saja, tetapi yang dianggap lebih tinggi diinginkan gitu. Kita lanjut di perkembangan antropologi, di mana antropologi ini seperti halnya sosiologi yang juga mengalami tahap-tahapan perkembangan, di mana Kong Jadiningrat itu menyusun antropologi menjadi 4 fase. Itu fase pertama sekitar sebelum tahun 1800-an, di sekitar abad 15 sampai 16 itu bangsa Eropa melatih atau mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia pada fase itu. Sedangkan fase yang kedua itu di mana tahun 1800-an itu disusun atau pada fase itu bahan-bahan etnografi setelah disusun menjadi karangan-karangan berdasarkan cara berpikir evolusi pada saat itu. Pada fase ketiga itu awal abad ke-20, di fase ini di mana negara-negara Eropa itu berlomba-lomba membangun koloni di benua lain seperti Asia, Afrika, Amerika, dan Australia. Kemudian itu pada fase yang keempat itu di mana pada tahun setelah tahun 1930-an itu antropologi berkembang secara pesat. Kemudian atau kebudayaan mereka atau bangsa asli dijajah oleh bangsa Eropa itu mulai hilang karena adanya budaya Eropa di sana. Maka jajahnya mereka itu atau penyertaan dari kebudayaan sebelumnya itu hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh pemaparan materi yang dibahas oleh teman saya sebelumnya, yaitu bagian B, antropologi sosial budaya. Antropologi sosial budaya atau lebih sering disebut antropologi budaya berhubungan dengan apa yang sering disebut dengan etnologi. Ilmu ini mempelajari tingkah laku manusia, baik tingkah laku individu maupun tingkah laku berkelompok. Tingkah laku yang dipelajari di sini bukan hanya kegiatan yang bisa diamati dengan mata saja, tetapi juga apa yang ada dalam pikiran mereka. Pada manusia, tingkah laku ini tergantung pada proses pembelajaran. Apa yang mereka lakukan adalah hasil dari proses belajar yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya. Mereka mempelajari bagaimana bertingkah laku dengan cara mencontohi atau belajar dari generasi di atasnya,
dan juga dari lingkungan alam dan sosial yang ada di sekelilingnya. Inilah yang oleh para ahli antropologi disebut dengan kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia, baik itu kelompok kecil maupun kelompok yang sangat besar. Kelompok yang sangat besar inilah yang menjadi objek spesial dari penelitian antropologi sosial budaya. Dalam perkembangannya, antropologi sosial budaya ini memecah lagi ke dalam bentuk-bentuk spesialisasi atau pengkhususan disesuaikan dengan bidang kajian yang dipelajari atau diteliti. Ketika baru dilahirkan, semua tingkah laku manusia yang baru lahir tersebut dipergerakkan dengan insting dan naluri. Insting atau naluri ini tidak termasuk dalam kebudayaan, tetapi mempengaruhi kebudayaan. Contohnya adalah kebutuhan akan makan. Makan adalah kebutuhan dasar yang tidak termasuk dalam kebudayaan, tetapi bagaimana kebutuhan itu dipenuhi, apa yang dimakan, bagaimana cara memakan, dan semua manusia perlu makan. Tetapi kebudayaan yang berbeda dari kelompok-kelompoknya menyebabkan manusia melakukan kegiatan dasar itu dengan cara yang berbeda. Contohnya adalah cara makan yang berlaku sekarang. Pada masa dulu, orang makan hanya dengan menggunakan tangannya saja, langsung menyiapkan makanan ke dalam mulutnya. Tetapi cara tersebut perlahan-lahan berubah. Manusia mulai menggunakan alat yang sederhana dari kayu untuk menyendok dan menyuapkan makanannya, dan sekarang alat tersebut dibuat dari banyak bahan. Bagian C, pengaruh budaya dalam perkembangan antropologi. Agar dapat dikatakan sebagai suatu kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan seseorang individu harus dimiliki bersama oleh suatu kelompok manusia. Para ahli antropologi membatasi diri untuk berpendapat suatu kelompok mempunyai kebudayaan jika para warganya memiliki secara bersama sejumlah pola-pola berpikir dan berkelakuan yang sama yang didapat melalui proses belajar. Suatu kebudayaan dapat dirumuskan sebagai seperangkat kepercayaan, nilai-nilai dan cara berlaku atau kebiasaan yang dipelajari dan yang dimiliki bersama oleh para warga dari suatu kelompok masyarakat. Pengertian masyarakat sendiri dalam antropologi adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah yang memakai suatu bahasa yang biasanya tidak dimengerti oleh penduduk tetangganya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.